Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tanggal 5 Ramadan 1444 Hijriah. Kita kembali belajar menata hati, merencanakan langkah kaki menuju ke surga Allah yang abadi. Di bulan Ramadan kita diajarin untuk tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, dan tidak sembarangan menyalurkan syahwatnya. Tapi kita diajar disiplin, diajar sabar, dididik, ditempa untuk tabah, untuk dapat mengontrol emosi dan mengontrol diri. Tapi di akhir-akhir ini kita melihat bagaimana gaya hidup manusia yang bermewah-mewahan, hedonisme. Mereka sejatinya korban, tapi mereka merasa bukan korban. Mereka korban penipuan. Ditipu oleh dunia. Iya. Kalau orang ditipu dan sadar dia ditipu, enak kita ngasih tahu. Tapi kalau ada orang korban penipuan, tapi bangga, kadang-kala susah kita ngasih tahu. Engkau tuh sedang ditipu. Enggak. Jamaah rahimakumullah, dunia ini tua-tua keladi. Tambah tua, tambah jadi. Dia semakin menggoda. Sebenarnya sih godaannya apa? Kadang-kala ya itulah manusia. Ada yang tergoda untuk beli tas, tergoda. Harga 5 miliar. Kok bisa kok tergoda? Ada apa di tasnya itu? Padahal semakin tua, semakin jadi, menunjukkan sebentar lagi dia akan pergi. Dunia yang sedang dibangun. Setiap negara membangun. Setiap orang mungkin berpikir untuk membangun. Ketahuilah, gak lama lagi manusia sibuk mengumpulkan harta dan berbangga-bangga dengannya. Sehingga kadang-kala lupa dengan tugasnya dan kewajibannya. Bahkan lupa dengan halal haram. Padahal dia akan ditanya. Pasti. Engkau akan ditanya. Ditanya apa? Dari mana ke mana? Dari mana engkau dapat harta dan kemana engkau belanjakan? Di negeri kita itu ada lembaga namanya PPATK. Ana baru baca ya. Kepanjangan apa? Ana tahu dia ngawasin lah masalah kekayaannya orang-orang pejabat-pejabat publik. Ternyata dia itu singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Yang kemarin juga ada transaksi 300 triliun katanya. Kemudian munculnya pejabat-pejabat negara yang tidak jadi contoh,
Yang mereka kalau dilihat gajinya ya nggak seberapa, tapi lihat gaya hidupnya, waduh, sangat mewah banget ya. Nanti akan ada pelaporan yang tidak ada sedikit pun yang luput. Kalau yang terjadi di negara kita banyak yang bocor. Banyak yang baru ketahuan, banyak yang baru mau diaudit, banyak yang mau ini, mau diperiksa, macam-macam. Baru akan diadakan pemeriksaan, akan dipanggil, akan ditanya. Nanti pada hari kiamat, nggak ada yang luput, nggak ada yang bocor. Dan kau akan mati. Kau punya tas, itu engkau akan tinggalkan. Engkau punya sepatu, engkau akan tinggalkan. Engkau punya baju, engkau akan tinggalkan. Semuanya. Allah berfirman surat Al-Kahfi ayat 49. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhal, surat Al-Kahfi ayat 49. Nah. Sebentar, agak kepotong kayak. Iya, bisa dibaca atau terpotong? Sebentar, saya buka mushaf ini di layar terpotong, Ustaz. Nah, coba diperkecil mungkin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada atau tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Subhanallah, jamaah. Bagaimanapun engkau berusaha menyembunyikan hartamu, kekayaan. Sampai kita lihat kalau orang-orang sekarang bagaimana mobilnya tidak dinamakan dia, ya. Kemudian rumahnya tidak dinamakan dia. Tapi pada hari kiamat engkau nggak bisa ingkar, itu milikmu. Memang pakai namanya fulan. Mungkin di dunia mereka tidak bisa membuktikan, tapi engkau membuktikan sendiri. Sehingga benar-benar bingung orang itu, ya Allah, semuanya. Kita bisa membohongi manusia. Kita bisa membohongi polisi. Kita bisa membohongi pengadilan mungkin. Bahkan kita tahu bagaimana hakim-hakim pun ada yang akhirnya harus dipenjara juga. Polisi pun ada yang harus dipenjara juga. Iya, mereka manusia semuanya yang mungkin berbuat dosa. Tapi kelak pada hari kiamat engkau nggak bawa apa-apa. Dan engkau tidak punya kuasa apa-apa. Engkau akan datang dalam kondisi telanjang. Tidak bawa satu pun dari harta yang kau miliki. Tapi inilah penipuan yang nyata. Orang ditipu tapi nggak lapor ke polisi. Gimana jemaah? Penipuan yang tidak merasa ditipu. Dunia. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Coba kita baca ayat ini.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, para ulama menyebutkan yang menyebabkan orang ini bermegah-megahan, bangga, berbangga-banggaan, itu karena dia merasa memiliki sesuatu yang lebih dari yang dimiliki orang. Atau dia ingin menyebutkan bahwa dia memiliki kesenangan di dalam dirinya. Para ulama menyebutkan bahwasanya kalau bicara faktor atau unsur-unsur kebahagiaan orang itu, ya ada yang membaginya menjadi 3. Yang pertama yang berkaitan dengan jiwa. Yang kedua berkaitan dengan fisik dia. Yang ketiga, apa yang mengelilingi badannya, faktor eksternal. Adapun kalau bicara kebahagiaan yang berkaitan dengan jiwa manusia, ilmu. Orang dikasih ilmu sama Allah. Kemudian dikasih keimanan. Dikasih akhlak yang mulia. Bagaimana Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisalihin. Beliau minta sama Allah, berikan kepada aku hukum, kenabian, dan gabungkan aku sama orang-orang soleh. Ini satu yang buat orang bahagia. Dan itu yang menyebabkan orang juga akan berbahagia selama-lamanya. Kalau bicara tadi yang berkaitan dengan jiwa manusia, keimanan, ilmu, akhlak yang mulia. Nah, kemudian ada pun yang berkaitan dengan badan, unsur yang berkaitan dengan badan manusia, yang membuat orang jadi bangga nantinya, kadang-kala jadi gembira, jadi bahagia juga, kadang-kala ya kesehatan, ketampanan ya, atau kecantikan. Ini derajat yang kedua. Yang pertama tadi berkaitan dengan jiwa, yang kedua berkaitan dengan fisik manusia, kesehatan dan ketampanan atau keindahan dirinya. Adapun tingkatan yang ketiga yang berkaitan dengan tubuh manusia, faktor eksternal yang tunggu bentar sih, ya, handphone Ana ini siap. Nah, ada pun yang faktor eksternal yang mengelilingi fisik manusia, ini ada 2 macam. Ini kita bicara nanti yang membuat orang jadi berbangga-bangga, bermewah-mewahan ya. Yang pertama, kebutuhan primer manusia, yaitu harta. Memang dia butuh untuk hidup ini. Kemudian yang lainnya yang nggak primer ya. Boleh jadi keluarga. Keluarga dia. Dan ini menjadi kedudukan yang ketiga. Ada orang berbangga dengan hartanya, dengan jabatannya. Ada yang berbangga dengan garis keturunannya. Dia keluarga fulan. Nah, dan kalau bicara kebahagiaan fisik, maka sejatinya orang itu menginginkannya untuk kebahagiaan jiwa. Dia kepingin, orang kalau aku pingin punya badan yang sehat gitu, seperti itu. Supaya dia bisa beribadah dengan baik umpamanya. Dan kalau dilihat, yang lebih banyak membuat orang berbangga-banggaan itu yang kedua dan ketiga. Dan kalau bicara sesuatu yang di luar fisik manusia, orang bangga dengan jamnya.
Ya, orang bangga dengan pakaiannya, orang bangga dengan tasnya. Ini sejatinya derajat yang paling rendah yang harus dibanggakan. Jadi sesuatu yang seharusnya engkau nggak banggakan gitu loh. Karena ini memang di luar manusia gitu. Engkau tinggal beli, selesai. Kemudian dibangga-banggakan sama dia. Dia foto mungkin dengan kendaraannya, dengan jamnya, dengan handphonenya, dengan apa. Ya Allah. Ini yang paling rendah. Dari sesuatu yang mengantarkan orang kepada kegembiraan. Kepada kebahagiaan. Kepada kebahagiaan. Makanya bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan tentang bagaimana ambisi manusia ini. Manusia itu, kalau dikasih satu lembah isinya emas. Kalau dia kasih satu stadion, tumpukan emas lantakan. Dia akan kepingin 2. Dikasih 2, kepingin 3. Buat apa gitu loh? Ya, buat bangga-banggaan aja kadang-kala. Makanya dulu sempat rame orang yang berbangga dengan jumlah 0 yang ada di rekening dia. Lewat itu deh. Nanti ada yang lagi berbangga-bangga dengan yang dipakai sama dia. Berapa topinya, berapa bajunya, berapa celananya, jamnya dihitung berapa nih. Ini sesuatu yang paling rendah yang dibanggakan sama manusia. Yang paling rendah. Kok tadi kita bicara yang berkaitan dengan jiwa, fisik, dan yang mengelilingi manusia yang bukan dari fisik dia, bukan dari jiwa dia. Sesuatu barang eksternal yang dibanggakan oleh seseorang. Tapi itu terjadi dengan manusia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mati gitu. Jadi dikatakan ziarah ke kuburan, sampai kalian ziarah kubur. Karena nggak lama di kuburan, akan ada hari dibangkitkan manusia. Dan Mutarrif ibn Abdullah bin Shikhir meriwayatkan dari ayahnya Abdullah bin Shikhir, dia berkata, intahaitu ila Rasulullah SAW. Suatu hari aku sampai ke tempat Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi sedang berkata, alhaakumut takatsur. Lalu beliau mengatakan, yaqulu ibnu Adam. Ini anaknya Adam mengatakan, mali, hartaku, ini milikku. Yaqulu ibnu Adam. Manusia mengatakan seperti itu. Wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnait. Engkau tahu yang hartamu yang mana sih? Yang engkau makan. Kemudian jadi habis. Wa ma labista fa ablit. Yang kau pakai, yang kau kenakan, lalu dia jadi rusak. Itu milikmu. Yang ketiga, au tasaddaqta fa amdait. Atau hartamu itu yang kau sedekahkan, kemudian kau simpan. Itu hartamu. Kalau bicara yang engkau perlihatkan, bukan milikmu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bagaimana mayit ini kalau mati akan diikutin oleh 3. Supaya dia tahu yang milik engkau yang mana sih? Yang milikmu itu yang mana? Kalau sekarang orang punya jet pribadi, punya mobil pribadi, milikmu, kata Nabi SAW, yatba'ul mayit salat. Yang ikut mengantarkan engkau kalau engkau mati ke kuburan itu ada 3. 3. Yarji'ul ithnan wa yabqa wahid. Yang 2 pulang, yang 1 menemanimu. Apa yang pulang? Yang ikut mengantarkan ahluhu wa maluhu wa amadu. Keluarganya ikut, hartanya ikut ngantar doang, dan amalnya. Yang 2 pulang, harta sama keluarganya pulang.
dan amalmu akan bersamamu. Ahibati fillah, kadangkala yang kita lihat orang yang berbangga-banggaan ini sudah tua, udah ajuz, bahkan kadangkala ya seharusnya mereka yang di atas umur 40 tahun itu jadi orang baiklah, tobatlah. Tapi kata Nabi SAW, yahrumu ibnu Adam wa yabqa minhu ithnatan. Anak Adam ini tua, secara fisik dia tua. Umur 50, umur 60, mungkin secara fisik kelihatan jenggotnya putih, udah pakai kacamata ya. Kemudian dia juga mulai sakit-sakitan. Jadi tua, fisiknya itu jadi tua. Tapi ada dua hal yang tetap muda di diri dia. Yang pertama adalah ambisi, yang kedua angan-angan. Kepingin ini, kepingin ini. Makanya kadang-kala ada orang yang ditemukan, dia korupsi hampir 1 T, umpamanya. Dilihat sudah tua orang ini loh. Buat apa itu fulus? Tapi itulah jamaah dunia. Ahibati fillah, Allah Jalla Jalaluh menyebutkan di dalam Al-Quran Karim tentang kondisi orang-orang yang berbangga-banggaan dengan harta dan anak mereka. Mereka lupa kalau mereka bakal meninggalkan harta anaknya. Sampai Allah ingatkan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti ada hari tidak berguna harta wala anak pun gak ada gunanya. Semuanya gak ada gunanya. Yang di dunia mungkin kau bangga-banggakan, la yanfa' illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Baik, coba kita buka firman Allah di surat Saba ayat 35. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'adzabin. Dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak daripada kamu. Dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Allahu Akbar jemaah. Ya, bagaimana mereka mengatakan itu? Mereka berpikir dengan harta yang mereka miliki. Dengan anak-anak ya, yang sukses. Mereka tidak akan diazab. Mereka lupa bahwa semua akan pergi. Yang kau cintain akan pergi. Yang kau milikin akan kau tinggal. Maka di surat Ali Imran ayat 10 Allah memberikan penjelasan kepada manusia-manusia yang memiliki harta berlimpah, yang dia hidup bermewah-mewahan, yang bangga dengan apa yang dia miliki. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Ali Imran ayat 10? Nah, coba kita baca. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waquduh. Wa ulaika hum waqudun nar. Sungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Allahu Akbar jemaah. Maka jangan takjub ya dengan kekayaan orang-orang kafir, dengan anak-anak mereka, jangan. Apa sih yang tadi kita bicarakan? Apa yang dibanggakan sebenarnya? Sesuatu yang sangat rendah sekali. Dunia dan isinya. Kalau engkau punya dunia dan isinya,
itu tidak lebih dari 1 sayap nyamuk di sisi Allah. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kerudungnya bidadari surga itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau ada orang sekarang pakai pakaian ya, anak kadang kala baca berita aja. Oh, ini pakai gaun paling mahal. Harganya 400 M umpamanya. Iya, nggak tahu ada apa enggak. Harganya segitu. Ini gaun termahal di dunia. Kerudungnya bidadari surga. Semua dunia dan isinya nggak cukup buat beli itu. Bayangin. Jadi engkau membanggakan sesuatu yang seharusnya nggak dibanggain gitu. Tapi itulah, kita bicara ada orang kena tipu, tapi merasa nggak ditipu. Loh, Ustaz, tapi kan kita muslim, Ustaz. Kita kan boleh menikmatin. Kita boleh pakai baju yang bagus, kita boleh pakai mobil yang bagus. Anda mau punya rumah yang besar, Anda mau bikin kolam renang, Anda mau punya jet pribadi, ya, boleh, tapi ada syaratnya. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 32. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah diberikan untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Masya Allah jemaah. Jadi boleh kenikmatan dunia, hal-hal yang mubah, boleh. Itu malah disediakan buat orang-orang beriman. Di akhirat khusus buat orang beriman. Di dunia orang kafir juga menikmatinya. Tapi Nabi SAW mengatakan, kulu washrabu walbasu watasaddaqu. Kata Nabi, kalian makan. Silahkan. Orang mau makan, mau beli makanan yang enak, boleh. Kalian minum juga. Banyak minuman. Kalian minum. Kalian baju, pakai baju. Beli pakaian. Atau juga mau kendaraan. Dan bersedekahlah kalian. Tapi syaratnya tidak ada 2 hal. Min ghairi israfin wala makhilatin. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, tidak sombong. Tidak menyombongkan diri. Makanya ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, gimana dengan orang yang suka pakai baju yang bagus, pakai sandal yang bagus? Boleh nggak? Kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jangan sampai gara-gara pakaianmu kau meremehkan orang lain. Jangan sampai gara-gara jabatanmu kau menolak kebenaran. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, kul ma syi'ta. Engkau makan terserah engkau. Walbas ma syi'ta. Engkau pakai terserah apa yang kau akan pakai. Selama engkau luput dari 2 hal. Saraf atau makhilah. Berlebih-lebihan dan kesombongan. Engkau selamat dari berlebih-lebihan dan kesombongan. Jadi bicara kita nggak boleh berlebih-lebihan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 31. 2 ayat sebelum tadi yang kita baca. Coba kita baca. Al-A'raf
ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Masya Allah jemaah. Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini relatif sebenarnya. Sebelum kita menjelaskan tentang berlebih-lebihan, ada yang namanya mubadzir. Apakah mubadzir itu sama dengan israf di ayat yang baru saja kita baca? Coba kita baca firman Allah di surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Berbicara tentang mubadzir. Nah, silahkan dibaca. Iya, 26 27 Al-Isra. Sahih. Wa'ati dzal qurba. Wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Iya, di sini ada israf berlebih-lebihan, ada boros. Tabdzir. Ibnu Abidin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa yang umum tabdzir itu juga dipakai dengan makna israf, berlebih-lebihan. Jadi bahasa mubadzir itu sama dengan musrif, berlebih-lebihan. Tapi beliau menyebutkan kalau dilihat ada perbedaan. Israf itu sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Israf itu membelanjakan sesuatu atau memberikan sesuatu yang pantas tapi lebih. Dia membeli sesuatu pantas tapi lebih dari yang seharusnya. Itu dikatakan israf. Adapun tabdzir adalah meletakkan sesuatu, balik itu membelanjakan sesuatu yang tidak di tempatnya. Nggak seharusnya kau beli itu. Baik untuk kemaksiatan. Maka jamaah, kita nggak boleh berlebih-lebihan. Walaupun berlebih-lebihan, tentunya berbeda dari satu orang ke orang lain. Ana umpamanya beli apalah? Beli handphone. Ana beli handphone harga 30 juta. Sedangkan ana gaji cuma 10 juta. Berlebih-lebihan. Umpamanya seperti itu. Engkau sampai utang kadang-kala. Ini dikatakan berlebih-lebihan. Tapi ada orang, dia punya duit 1 triliun. Dia beli motor harga 1 M. Berlebih-lebihan enggak? Ya enggak lah. Enggak sampai 1% dari hartanya dia beli. Dia punya harta yang banyak gitu. Sehingga hal ini relatif. Cuma tetap seorang muslim jangan sampai membeli sesuatu, mengenakan sesuatu, ada kesombongan di dalam dirinya dan berlebih-lebihan tadi. Besar pasak daripada tiang, itu masuk berlebih-lebihan. Apalagi kalau sudah berhutang.
membeli sesuatu dengan berhutang padahal tidak dia butuhkan akan jadi beban buat dia. Dan ini tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menggugah hati para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada mereka, "Ala tasma'un? Ala tasma'un? Kalian dengar enggak? Kalian mau dengar enggak? Innal badhadhata minal iman. Innal badhadhata minal iman." Beliau menyebutkan bahwa ya pakai baju yang sederhana, yang biasa aja, yang enggak sampai orang harus utang ini dan itu termasuk dari keimanan. Kesederhanaan itu termasuk dari keimanan. Iya, engkau mampu untuk beli yang lebih bagus dari itu, lebih mahal dari itu. Karena kita lihat jemaah, ada orang beli kaos, baju 40 juta, 50 juta, 100 juta. Kok bisa? Apa tujuannya? Ingat sudah. Kalau hanya untuk berbangga-banggaan, kau tercela. Tapi kalau enggak, anak butuh, anak punya duit, anak mau pakai baju yang enak, yang bagus. Tapi kalau ada urusan bangga dan ingin menyombongkan diri, apalagi maka engkau ketika itu tercela. Dan Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengatakan, "Man taraka ayyalbasa salihah thiyab." Barang siapa yang meninggalkan untuk pakai baju yang mahal-mahal, bagus-bagus, wa huwa yaqdir alaihi, dia mampu sebenarnya beli baju itu, tapi dia meninggalkan hal itu, tawadhu'an lillahi tabaraka wa ta'ala, dalam rangka tawadhu, merendahkan diri kepada Allah, da'ahu Allah tabaraka wa ta'ala ala ru'usil khalaik, kelak akan dipanggil pada hari kiamat di depan seluruh makhluk. Dan Allah berikan kepada dia kesempatan untuk memilih dari pakaian-pakaian keimanan yang dia mau. Di sini kita harus belajar untuk mengontrol keinginan kita. Agar jangan sampai kita masuk dalam kategori boros atau berlebih-lebihan. Tambah lagi sombong. Dianjurkan sesekali tidak pakai sandal. Dianjurkan. Subhanallah. Ini termasuk sunnah. Kita kan kemana-mana pakai sandal. Sekali kalau nggak pakai sandal. Kalau bicara kesederhanaan, kau biasa naik mobil pribadi, kau cobalah naik mikrolet, naik kendaraan umum. Kita lihat bagaimana negara berusaha untuk mengarahkan orang-orang pakai kendaraan umum. Sekali-kali kau pakai. Engkau duduk di sana sama orang-orang miskin ya. Engkau lihat pakaian mereka, sandal mereka. Engkau sesekali berjalan tanpa sandal. Untuk menempa jiwa. Ahibati fillah. Sebagian sahabat Nabi. Itu kalau dia ngomong, ada salah satu sahabat Nabi ya, Zubair bin Awam ya, atau Talha bin Ubaidillah. Dia punya 100 budak. Dan budaknya itu punya bahasa masing-masing. Dan dia bisa ngomong sama budak ini dengan semua bahasa. Sampai dikatakan, kalau ngelihat fulan ini, dalam urusan dunianya, seakan-akan cuma dunia yang dia pikirkan. Tapi kalau kemudian kita ngelihat ibadah dia, seakan-akan dia nggak kepingin dunia. Allah Azza wa Jal bercerita tentang Qarun. Bagaimana Qarun dengan hartanya, dengan yang dia miliki, dia berbangga, gembira dengan kekayaan yang dia dapatkan. Padahal kaumnya sudah memberikan nasihat kepada dia. Allah juga ceritakan, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa
Ingat, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Cari akhirat. Jangan mau ditipu sama dunia. Cari akhirat. Engkau punya duit banyak, cari akhirat. Boleh tadi engkau menikmati dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Engkau jangan lupa, engkau hidup di dunia, engkau butuh ongkos, butuh biaya, butuh rumah, butuh kendaraan. Engkau butuh semua itu, fadhal. Jangan lupa. Tapi carilah target dan tujuannya, ambisinya adalah akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah engkau, ini katakan kepada Qarun. Berbuat baiklah engkau kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi tatkala Allah berikan harta yang berlebih kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Ambisinya akhirat, jangan lupa kebahagiaanmu di dunia, kemudian engkau pedulikan, engkau berpeduli sama orang. Bagikan buat orang-orang miskin, bantulah mereka. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Allah nggak suka, innallaha la yuhibbul mufsidin. Qarun disuruh seperti itu, malah dia, wah aku bisa seperti ini. Karena ilmu yang diberikan kepada aku, karena usahaku, karena kepandaianku. Apa yang terjadi? Udah dikasih nasihat Qarun ini. Untuk tidak berbangga-banggaan. Untuk tidak gembira dengan hartanya menyebabkannya dia jadi sombong. Nggak mau. Allah tenggelamkan dia bersama rumahnya di bumi. Maka ingat, yang kau banggakan sejatinya sesuatu yang tidak pantas untuk dibanggakan. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Dhahak ibn Sufyan, ya Dhahak, ma ta'amuka. Dhahak, apa makananmu? Al-laban, al-lahmu wal-laban. Daging sama susu. Terus jadi apa? Jadi apa? Ila ma qad alimta ya Rasulullah. Menjadi sesuatu yang kau sudah tahu ya Rasulullah. Itu dunia. Semua yang kau banggakan akan hancur lebur. Seperti makanan yang enak, yang bagus akan jadi kotor. Barakallahu fiik, Anda rasa itu mungkin bisa Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fiik. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas materi dan nasihatnya. Semoga Allah limpahkan taufiknya kepada kami semua sehingga kami dapat dengan mudah memahami dan mengamalkannya. Amin. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Mohon nasihatnya Pak Ustadz, bagaimana menyikapi istri yang karirnya lebih baik dibanding suami? Dan terkadang suami merasa minder akan keberhasilan dan kemampuan istri yang lebih dibanding suami. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Jadikan antara suami dan istri ini Allah. Artinya, yang dicari oleh dua orang ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah menegur Nabi SAW karena beliau mengharamkan sesuatu yang halal gara-gara mencari keridhaan istrinya, keridhaan istri. Di surat At-Tahrim Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan buat engkau? Yang Allah halalkan buat engkau. Tabtaghi mardata azwajik. Gara-gara mencari keridhaan istri-istri. Ditegur sama Allah. Seharusnya yang dicari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila sang suami sadar yang dia cari dalam kehidupan ini adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapati istrinya mungkin lebih kaya, mungkin lebih sukses. Nggak ada masalah buat dia. Karena itu rezeki sudah ditetapkan sama Allah. Tinggal bagaimana dengan engkau memiliki istri seperti itu, kau semakin dekat sama Allah Azza wa Jalla. Sebagian sahabat, ada yang istrinya lebih sukses. Mungkin dari warisan, mungkin dari kerjaan. Ada. Bahkan istrinya yang membantu nafkah buat suami dan anak-anaknya.
Maka imanlah yang perlu dikuatkan. Yang kita cari adalah keimanan. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila kondisi suami melihat istrinya semakin sukses, didoakan. Tinggal bagaimana istrinya dengan harta tersebut tidak bangga, tidak sombong. Bagaimana karirnya yang semakin melejit, dia semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang dicari adalah keridhaan Allah SWT. Jadi suami istri ini kalau paham hal itu, insya Allah nggak ada masalah. Mau istrinya lebih kaya dari suaminya, suami tetap bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan baik. Tapi kalau sang istri nggak bertakwa kepada Allah, boleh jadi suami diinjek-injek, dijelek-jelekin, dibully. Karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Padahal perempuan ini surga dan nerakanya adalah suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, dan kaum muslimin. Amin. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa saat mempelajari satu ayat lebih baik dari ayat yang dari harta yang mereka kumpulkan? Terkadang hati ini meredup dan kurang keyakinan bahwa apa yang kita pelajari lebih baik. Apakah berarti ilmu kita belum bermanfaat? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jamaah, kita berhadapan dengan pahala akhirat ini membutuhkan keimanan yang kuat. Karena kalau bicara dunia terlihat, nyata. Tapi kalau yang disebutkan di dalam ayat dan di dalam hadis Nabi SAW, itu nanti. Tapi itu pasti akan terjadi. Sehingga Allah memuji orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman. Maka agar kita dapat merasakan bahwa ini lebih baik dari ini, menguatkan keimanan kita. Salah satunya dengan ziarah kubur. Engkau dapat melihat orang yang paling kaya ternyata cuma segitu. Kuburannya cuma segitu. Mau dibangun seperti apa, dia cuma di situ tuh. Mau itu raja, mau itu presiden, apapun, segitu lubangnya dia. Walaupun dibangunkan di atasnya, cuma segitu. Ini juga akan menumbuhkan keimanan. Seperti hadis Nabi SAW tadi yang kita sampaikan, bahwa yang ikut mayit itu cuma 3. Yang 2 pulang. Engkau bisa lihat, 2 ini pulang. Hartamu, usahamu, yang urusan dunia pulang. Yang menemanimu cuma amalan. Jadi kita perlu menumbuhkan keimanan di diri kita. Salah satunya dengan cara ziarah kubur. Yang kedua, memotivasi jiwa kita dengan mengetahui pahala yang disediakan. Fadilah yang dijanjikan. Karena dengan cara itu biasanya kita akan termotivasi. Lalu berdoa jemaah. Berdoa. Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Shaddad bin Aus. Ya Shaddad, idza ra'aita an-nas yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Shaddad, kalau kau lihat orang-orang itu sibuk menimbun emas dan perak, sibuk dengan hartanya. Fakniz anta haula'il kalimat. Engkau kumpulkan kalimat-kalimat ini. Jadi diajarin sama Nabi SAW bagaimana dia mengumpulkan amalan ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan ini. Dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena tadi ada orang tahu tapi tekadnya kurang. Benar orang ini tapi semangatnya lemah. Sehingga juga nggak bisa mencapai derajat yang tinggi. Atau ada orang yang semangatnya kuat, ilmunya nggak ada. Ya tersesat juga dia. Maka apabila melihat orang tadi berbangga-banggaan dengan harta mereka, di video-video mereka, di foto-foto mereka,
Maka pada saat itu engkau kumpulkan doa ini. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik. Aku memohon kepadamu yang mewajibkan diampuninya dosa-dosaku dan menghadirkan rahmatmu. Wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik. Aku minta kepadamu agar aku dapat bersyukur kepadamu ya Allah dan beribadah yang baik kepadamu. Wa as'aluka qalban saliman. Minta kepadamu ya Allah aku hati yang selamat. Wa lisanan shadiqan. Lisan yang jujur. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam. Wa a'udzubika min syarri ma ta'lam. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Dan aku memohon ampun dari dosa-dosa yang kau ketahui Allah. Dan aku meminta semua kebaikan yang kau ketahui. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang kau ketahui. Jadi memang ini jadi ujian jamaah. Kita tahu dengan fadilah amalan tertentu tapi malas gitu loh. Untuk urusan dunia yang sia-sia kita lanjut. Maka ini tadi yang Anda sampaikan dari awal. Ada orang tertipu tapi nggak pernah buat pelaporan kalau dia ditipu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu Pak Ustadz, hafizakumullah. Semoga selalu dalam penjagaan Allah semata. Mohon izin lebih dijelaskan. Pernah Anda mendengar tausiah Ustadz, afwan lupa detail lafaznya, intinya, janganlah berinfak sodakoh walau banyak karena rasa senang mengikuti keinginan hatimu. Walau ke pos-pos yang baik. Mohon lebih dijelaskan maknanya dan batasannya Pak Ustadz. Jazakumullahu khairan. Iya jamaah. Jadi seorang ketika beramal itu bukan karena syahwat nafsunya. Tapi karena mencari keridhaan Allah SWT. Seperti ada orang yang sodako. Kenapa aku sodako? Aku memang suka sodako dari dulu gitu loh. Dia bangun. Masya Allah kau baik ya. Iya aku ini memang dari kecil senang sodako gitu. Dia merasakan ketika sodako senang aja. Sejatinya sodako itu berat. Tapi kalau untuk kesenangan jiwanya. Di sini nanti ada unsur ria. Ada unsur ujub. Jadi dia berbagi hanya untuk kesenangan dirinya. Bukan berbagi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian sahabat itu, ya sekali sodako dia pernah 700 ya Allah, 700 juta mungkin ya Allah. 700 ribu dirham. Jadi kira-kira 70.000 ya 70.000 juta 70 M kira-kira 70 M ya 70 M. Dia ditanya, engkau kok bisa sodako seperti itu? Apa kata dia? Inna lanajidu ma yajidul bukhala fi anfusihim. Kita tuh sama. Kita tuh cinta sama harta. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang bakhil ketika mengeluarkan harta mereka. Tapi kita sabar, gitu, berusaha menyabarkan diri, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari kesenangan diri. Jadi orang itu kalau nanti itu jadinya ujub nantinya sebenarnya. Dia bersedekah ya karena senang sedekah. Engkau nggak cari keridhaan Allah. Mencari keridhaan dirimu, kesenangan dirimu, atau mencari keridhaan Allah SWT. Sedangkan Allah Azza wa Jal tidak menerima kecuali yang untuk Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Jadi berkaitan dengan syahwatun nafs, jiwa kita punya syahwat, punya kesenangan. Senang dipuji, senang disanjung, senang lah. Kita lihatlah ada orang-orang kafir nggak beriman, senang sodako dia. Suka, bahkan triliunan mungkin sodako dia. Maka yang hanya diterima sama Allah,
yang bersedekah imanan wa tathbitan. Karena beriman kepada Allah. Untuk menguatkan hatinya. Jadi bukan untuk kesenangan jiwanya. Yang nanti mengantarkan kepada ujub ya. Hanya untuk berbangga diri. Dia suka bersedekah, suka menolong. Orang mamanya membantu orang lain. Tapi bukan karena Allah SWT. Barakallahu fiik. Nah. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Ustadz mau tanya, apabila ada seseorang punya rumah tapi masih kredit, masih 10 tahun lagi cicilannya. Pengen umroh sekeluarga. Menurut Ustadz, sebaiknya rumah ini dilunasi dulu atau berangkat umroh dulu. Syukron. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, bicara utang. Utang itu ada dua macam. Utang yang sudah jatuh tempo pembayaran, ada utang yang memang belum jatuh tempo pembayaran. Utang yang jatuh tempo pembayaran yang kita harus lunasi. Tapi kalau enggak, dikatakan enggak ini 10 tahun. Baik, kondisinya utang itu tanggungan. Engkau punya kewajiban, walaupun 10 tahun lagi. Sedangkan umroh dan haji ini untuk yang mampu. Kalau engkau memiliki harta yang cukup untuk menutupi utangmu. Walaupun 10 tahun tadi. Contohnya mamanya, iya. Rumah ini kalau dijual insya Allah tertutupin utang itu. Seperti itu. Maka silahkan kau berangkat umrah. Silahkan kau berangkat haji. Tapi kalau engkau bisa melunasi utangmu sekarang. Engkau lunasi lebih baik. Engkau nggak punya tanggungan. Jadi intinya orang kalau mau berangkat umrah itu. Atau berangkat haji. Melihat kondisi utangnya. Kalau utangnya sudah jatuh tempo, maka dia lunasin. Kalau belum jatuh tempo, dia ada dua pilihan. Kalau dia punya harta yang bisa menutupin utang itu, maka silahkan dia berangkat umroh. Tapi kalau nggak ada, lebih baik uang itu digunakan untuk pembayaran utangnya. Selesaikan tanggungan. Jadi diselesaikan tanggungan bukan, enggak anak nggak akan umroh ya, nunggu 10 tahun. Padahal engkau punya uang. Uang itu nggak digunakan untuk melunasi utangmu, tapi uang itu hanya disimpan atau untuk membeli sesuatu yang lainnya. Itu terjadi di masyarakat. Dia merasa masih punya utang sampai 10 tahun, maka dia nggak berangkat umroh. Taib, dia punya uang, nggak digunakan untuk melunasi utangnya. Karena memang utangnya cicilan Ustaz. Anak bayar tiap bulan. Makanya dia punya uang 100 juta, cicilannya 5 juta sebulan. Loh, padahal dia bisa ngelunasin selama, kalau 100 tahun itu, udah dia bisa lunasin selama 20 bulan. Dia nggak lakukan itu. Maka kalau memang dia tidak mau melakukan itu, silahkan dia berangkat umroh dengan uang tersebut. Kalau memang ada harta lain yang dapat menutupi hutangnya apabila dia meninggal dunia. Jangan sampai dia berangkat umroh, meninggal dunia, meninggalkan hutang. Karena orang yang mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla, kalau meninggalkan hutang, nggak bisa masuk surga sampai dilunasin hutang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya di luar tema. Apa hukumnya memakai alat nebulizer ketika puasa? Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Berkaitan alat nebulizer ini, ada khilaf di antara para ulama tentang apakah dia membatalkan atau tidak. Kalau bakhah ya. Bakhah itu yang cuma disemprotkan ke mulut ya. Semprotkan ke mulut. Kemudian untuk melapangkan pernafasannya nggak apa-apa. Karena memang jumlah yang masuk itu sangat kecil sekali. Tinggal masalah nebulizer ini. Apakah yang dia, uap yang dia sedot itu masuk ke perutnya sehingga menyebabkan dia merasa ada isi di perutnya, maka itu akan membatalkan. Kayak lebih baik, para ulama menyebutkan kalau yang berkaitan dengan nebulizer itu, mereka menggunakannya di luar waktu puasa. Berbeda dengan yang semprotan itu karena memang sangat sedikit sekali yang masuk. Kalau nebulizer itu cukup banyak mungkin karena dia merubah. Di situ ada obatnya macam-macam yang kemudian disedot sama dia, kemudian dapat masuk ke
perutnya, itu dapat membatalkan puasa. Maka nasihat ana untuk nebulizer digunakan di saat tidak sedang berpuasa. Kalau memang dibutuhkan menggunakan itu, maka mungkin bisa diambil gantinya dengan yang semprotan untuk orang yang asma biasanya. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, jazakumullahu khairan Pak Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Pak Ustadz dan kaum muslimin. Allahumma. Ustadz izin bertanya dan afwan di luar topik. Apabila seorang mu'alaf masih memakai nama panjangnya yang diberikan dari lahir oleh orang tua, tapi nama panjang tersebut menggunakan hari besar keagamaan, apakah orang tersebut berdosa terus dan amalannya setelah menjadi mu'alaf tidak diterima Allah? Apakah harus mengganti nama? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara mu'alaf ya. Jadi mu'alaf ini identik dengan orang yang baru masuk Islam. Padahal boleh jadi dia sudah masuk Islam 10 tahun yang lalu. Sebenarnya nggak dikatakan mu'alaf. Walaupun mungkin istilah mu'alaf di Indonesia ini adalah sebutan bagi orang yang dulunya non-muslim kemudian dia masuk Islam. Makanya Abu Bakar nggak dikatakan mu'alaf Abu Bakar. Dia masuk Islamnya ya ketika Nabi SAW berumur 40 tahun, Abu Bakar umur 38 tahun, ya dia tidak dikatakan mu'alaf karena dia sudah muslim gitu. Mu'alaf itu untuk orang yang baru masuk Islam, biasanya untuk orang yang punya kedudukan, yang sedang dilembutkan hatinya, bagaimana dia bisa masuk Islam. Tapi itu bukan inti pertanyaan. Pertanyaannya bagaimana dengan seorang yang dulunya non-muslim ya. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia bawa nama, apakah dia harus ganti nama dia? Tergantung namanya. Jadi nama itu ada yang haram, ada yang makruh. Yang terlarang ya. Nama yang terlarang itu ada yang sampai tingkatan haram, ada yang sampai tingkatan makruh. Nama yang haram itu adalah nama yang ada unsur kesyirikan di dalamnya. Penghambaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu nggak boleh dipakai. Tapi kalau yang kedua, nama yang makruh, mungkin nama ini jelek artinya. Atau nama itu ya ada unsur yang kurang baik lah. Maka yang ini nggak harus diganti. Kalau mau diganti itu lebih baik. Terus bagaimana tadi dengan nama yang mungkin ada hari kebesaran dari agama dia, mungkin di sini ada unsur kesyirikan di sana ya. Maka lebih baik kalau memang dia susah untuk merubah namanya, engkau punya nama panggilan aja. Nama panggilanmu, engkau kalau ketika mengenalkan diri, ini namaku. Kalau itu nama yang di berkas-berkas sebenarnya yang sulit untuk dirubah, tapi paling tidak engkau sudah punya nama sendiri yang baik, yang selamat dari unsur kesyirikan. Kalau memang di situ ada unsur kesyirikan. Seperti itu. Dan insya Allah Allah menerima amalanmu apabila kita terus berusaha memohon kepada Allah SWT untuk memenuhi syarat dan ketentuan dari amalan kita. Barakallahu fiik. Baik, kayaknya kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Nah. Afwan, Ustadz izin bertanya, apakah boleh berhutang untuk biaya pernikahan? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini mungkin ada kaitannya dengan berlebih-lebihan tadi. Berhutang itu hukum asalnya boleh apabila untuk kebutuhan yang halal dan kita juga memiliki sesuatu untuk membayarnya. Jadi kalau dikatakan tadi menikah ini satu kebutuhan gitu. Silahkan engkau berhutang. Tapi dengan catatan engkau punya sesuatu yang untuk melunasinya gitu. Atau paling tidak engkau punya niat untuk melunasinya. Karena man akhadha amwalan nas, barang siapa yang ngutang sama orang niat untuk membayarnya, maka Allah akan bayarin. Apalagi kalau orang menikah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya, insya Allah Allah akan bantu dia. Maka ketika engkau berhutang, lihat kebutuhanmu mendesak atau tidak. Yang kedua, niat. Perbaiki niat ketika berhutang. Berusaha untuk melunasinya sesegera mungkin. Akan tetapi, bicara pernikahan jamaah, kadangkala ada orang berhutang untuk pernikahan ini karena tujuannya
megah-megahan. Lain lagi. Ada yang tercela nih karena orang bermegah-megahan, kok nggak mampu tapi kok ingin disebut, oh wah ya. Tercela. Jangan berlebih-lebihan. Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Apalagi tadi tujuannya udah nggak benar. Dia berhutang untuk biaya walimah, padahal walimah cukup 1 ekor kambing. Dan dia tahu dia ini 1 ekor kambingnya aja udah hutang. Tapi karena ingin disebut wah, ingin disebut bagus, ingin dipuja sama orang, akhirnya engkau yang tercela. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tercela dan Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mulailah hidup sederhana. Mulai hidup melihat kepada apa yang kita butuhkan. Ambil yang halal. Silahkan. Tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.